Podcast anak SMP. Podcast anak SMP. Podcast anak SMP. Podcast anak SMP. Yo, oh, oh, oh. Hey, yo, oh, oh, oh. Hey, yo, oh, oh, oh. Podcast anak SMP. Hey, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Iya pun. Halo Sobat Pelajar Pringsewu, kembali lagi di podcast Anak SMP bersama saya, Diah Ayuning Tias. Dan saya, Alia Purnama Putri. Kami berdua sebagai host pada hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial banget teman-teman. Karena hari ini sekolah kita ada akreditasi Pramuka Gugus Depan SMP Negeri 1 Adiluih. Nah, di sebelah kita udah ada kakak cantik nih. Kira-kira siapa ya kakak cantik ini? Mohon izin Kak untuk perkenalkan diri dan alamatnya di mana? Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah saya perkenalkan, nama saya Kak Ismiati, di mana saya adalah utusan dari Kuarcap untuk menjadi asesor yang sudah di SK-kan oleh Kuarda, dan alamat saya di Desa Tritunggal Mulyo, Kecamatan Adiluih, lengkapnya di sebelah lapangan Tritunggal Mulyo. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Selanjutnya kembali ke pertanyaan yang pertama. Kedatangan Kakak ke sini karena akreditasi Pramuka. Sebenarnya akreditasi gugus depan itu apa sih Kak? Oh iya, saya sampaikan ya bahwa akreditasi gugus depan itu adalah uji kelayakan atau penilaian yang diberikan oleh suatu gugus depan ya untuk menilai sejauh mana bahwa gugus depan yang bersangkutan layak secara administrasi, kegiatan baik anggota muda, kemudian anggota dewasanya, sarana prasarana, segi keuangan, dan juga mengenai pengelolaan gugus depan itu, gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya kenapa sih Kak gugus depan harus diakreditasi? Ya, kenapa gugus depan harus diakreditasi? Karena gugus depan itu adalah suatu tempat di mana dia itu adalah berkumpulnya semua anggota pramuka, yang di dalam anggota pramuka itu sendiri ada anggota dewasa dan anggota muda sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan di situ ada beberapa yang harus dilakukan oleh seorang anggota pramuka, kewajiban dari seorang anggota pramuka seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 serta ADART, yang di dalamnya tentunya ada kode kehormatan Trisatya Dasa Dharma. Tetapi selain itu juga harus melaksanakan semua administrasi yang ada. Jadi semua apa yang kita lakukan di situ harus diarsipkan, harus diagendakan. Dan tidak hanya diagendakan saja, tetapi kegiatan itu harus dilaksanakan dan benar-benar dilaksanakan. Kemudian kedepannya juga harus ada progres untuk bisa lebih baik, lebih maju, sesuai dengan yang diamanatkan seperti tadi yang saya katakan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ADART yang baru. ADART yang baru yang mana? ADART yang seperti disepakati atau yang sudah disahkan di Munas di Aceh kemarin. Itu yang terakhir, gitu Kak. Dan untuk akreditasi itu setiap berapa tahun sekali Kak? Akreditasi itu 3 tahun sekali, sesuai dengan kepengurusan Kuaran. Ya, kalau di gugus depan kalau dulu 3 tahun, sekarang kan 2 tahun. Maka akreditasi itu dilaksanakan ada tahun seperti ini sekarang ya, tahun 2025.
Nah, ini yang dinilai ada 2023, 2024, 2025. Di mana gugus depan punya kewajiban untuk membenahi semua apa yang kurang pada kegiatan akreditasi pada hari ini, sehingga harapannya di 3 tahun ke depan itu bisa lebih baik dari hari ini, dan generasi yang akan melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab di gugus depan ini adalah mereka yang seharusnya sudah memahami kondisi situasi gugus depan pada 3 tahun sebelumnya, gitu Kak. Oke, setelah diakreditasi harus seperti apa sih Kak gugus depan di SMP Negeri 1 Adiluwih ini? Seperti apa maunya? Yang lebih baik dong, Kak. Oh iya, udah yang lebih baik ya. Tentunya kalau sudah terakreditasi, jadi gugus depan itu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang diamanatkan oleh aturan-aturan yang ada di dalam kepramukaan ya. Wah, katanya ada nih pramuka ini banyak aturan, sehingga jalan aja diatur, nulis aja diatur, buat laporan aja diatur, ya kan, pakai baju diatur, asduk aja diastung, lipatnya ini harus 5 cm dan seterusnya, ya kan. Itu. Nah, itu. Maka siapa yang taat akan aturan-aturan itulah nanti gugus depan itu akan bisa menjadi gugus depan unggulan. Syukur-syukur menjadi gugus depan yang paripurna. Paripurna itu apa? Baik kegiatannya, baik ruangan, punya ruangan, kemudian sarana prasarananya, kemudian apalagi outputnya yang jelas, hasilnya. Seperti adik-adik ini kan output dari para pembina itu yang ada di depan itu loh ya, yang membina. Tanpa mereka adik-adik tidak bisa seperti ini. Dan adanya anggota yang hebat, di belakangnya pasti ada pembina yang hebat. Seperti itu. Kedepannya harus lebih baik dan lebih baik membenahi diri. Saya yakin setiap saat, setiap dekade, ataupun bahkan setiap waktu kapanpun, pasti kita sebagai manusia banyak kekurangan. Tetapi jangan pesimis, setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang akan kita dukung, kita kembangkan. Adapun kekurangan, kita harus selalu mengupdate diri, mengupgrade diri ya kan, agar bisa menjadi lebih baik. Karena saya katakan tadi sudah saya sampaikan kepada kakak-kakak pembina di sini ya Dek ya, bahwa pramuka itu adalah ilmu terapan. Di mana ilmu terapan itu apabila tidak dilaksanakan tidak akan paham. Ya kan? Dan juga jam terbang. Saya kira seperti adik-adik bisa seperti ini karena sering latihan. Coba yang males-malesan, bisa nggak seperti adik-adik kira-kira? Belum bisa, bukan tidak bisa, tapi belum bisa karena belum ada kemauan. Begitu kira-kira adik. Selanjutnya mohon izin Kak untuk saran-saran untuk SMP Negeri 1 Adiluwih untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke. Saran kakak sebagai asesor di sini akan saya sampaikan bahwa jangan malas untuk selalu belajar. Jangan puas dengan apa yang didapatkan. Karena ketika manusia atau pelaku dari sebuah, ketika menjalankan organisasi itu, ketika kita malas, ketika kita cepat puas, tidak akan bisa mencapai yang lebih baik. Dan kemudian untuk SMP ini ada beberapa tadi buat catatan kepada kakak-kakak pembina kalian, bahwa seperti program mingguan, program tahunan tadi belum sempurna itu ya, tetapi saya yakin untuk Adiluwih SMP 1 ini kedepannya akan bisa lebih baik, tentunya akan selalu berusaha mengupgrade diri semua pengetahuan. Kemudian yang tadi saya sampaikan seperti buku pribadi itu tadi yang saya ingat itu, karena saya nggak punya catatan banyak. Buku pribadi itu bisa saja dibuat seperti itu buku, tetapi kan kalau kita bawa buku kan terlalu berat kemana-mana. Nah itu perbaikan Kak, kedepannya buat saja semacam formulir yang isinya tentang keadaan atau pribadi peserta itu sendiri, atau pribadi dari pramuka itu sendiri, anggota pramuka. Kemudian sarana prasarana yang lain tinggal diperbaiki saja beberapa hal tadi yang perlu
perbaiki, kemudian untuk sanggarnya udah bagus. Kedepannya tetap semangat untuk SMP 1 Adiluwi. Terima kasih Kak atas ilmu dan saran-saran yang diberikan untuk SMP Negeri 1 Adiluwi ini. Semoga ilmu dan saran-sarannya bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi motivasi kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan terima kasih juga sudah mau menjadi tamu kami pada hari ini untuk memberikan ilmu yang bermanfaat sangat sekali untuk kita. Kami berdua sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.